Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yujzi'u jurmuqani fil azhar huma khuffun fawqa khuffin kullu minhuma salihun lil mashi li'anna ar-rukhsata waradat fil khuffi li umumil hajati ilayh wal jurmuku la ta'ummul hajatu ilaihi. Tidak mencukupi jurmuk, tidak mencukupi dua jurmuk menurut pendapat Azhar. Artinya hukum keringanan menyapu sepatu sebagai ganti cuci kaki itu tidak berlaku pada orang yang memakai sepatu dua lapis. Hanya berlaku bagi orang yang memakai sepatu satu pasang saja. Tidak berlaku kepada orang yang memakai sepatu dua pasang sekaligus. Itu pendapat Azhar. Huma, kedua-duanya jurmuk adalah khufun fawqa khufin, memakai sepatu di atas sepatu. Sudahlah dia pakai sepatu pertama, ditambah lagi yang sepatu yang lainnya. Kullu minhuma, masing-masing dari dua sepatu tersebut, salihul lil mashi, cocok untuk disapu. Maksud cocok untuk disapu, dia mencukupi syarat untuk disapu. Pertama, dia bisa menutupi di atas dua mata kaki, bisa dibawa berjalan, kemudian suci, kemudian halal. Alasannya adalah li'anna rukhsata, karena sesungguhnya keringanan hukum, keringanan dari cuci kaki diganti dengan nyapu sepatu, waradat, itu warid ia keringanan pada satu sepatu saja, fil khuffi, pada satu sepatu. Kenapa keringanan itu ada pada sepatu satu saja? Li umumil hajati ilaih, karena rata-rata hajat manusia kepada satu sepatu. Sementara jurmuk memakai sepatu dua buah, la ta'umul hajatu ilaih, itu tidak rata keperluan manusia, tidak umum hajat manusia kepada memakai dua sepatu. Antum sejak lahir sampai sekarang pernah lihat orang memakai dua sepatu? Enggak ada. Saking enggak umumnya, saking jarangnya. Nah, rukhsah itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang diperlukan oleh mayoritas. Sementara perkara-perkara yang jarang terjadi itu tidak ada rukhsah. Jenggot perempuan tidak ada rukhsah karena jarang terjadi. Kemudian bulu mana lagi? Apalagi contohnya? Tidak ada keringanan hukum karena jarang terjadi. Jadi secara maklum di kalangan fuqaha, keringanan hukum hanya berlaku untuk perkara yang sering terjadi.
Wathani, menurut pendapat yang kedua, yujzi'u, mencukupi ia jurmuk, li'anna syiddatal bardi qad tahuju ila qad tuhawiju qad tahuju ila lubsihi, muta'addid yang huruf jar. Karena sesungguhnya terlalu dingin itu kadang-kadang membuat perlu ia terlalu dingin kepada memakainya jurmuk. Karena situasi cuaca terlalu dingin itu kadang-kadang bisa membuat berhajat seseorang untuk memakai jurmuk. Wa fi naz'ihi inda kulli wudu'in lil masi 'alal asfal masyaqqatun. Sementara atau padahal pada melepaskannya sepatu ketika berwudu, inda kulli wudu'in, ketika setiap kali berwudu, untuk menyapu sepatu atas yang dalam, alal asfal itu maknanya sepatu bawah, maksudnya sepatu bagian dalam, masyaqqatun itu sulit. Wa fi naz'ihi, dan padahal untuk melepaskannya sepatu ketika setiap kali berwudu untuk tujuan menyapu atas sepatu bagian dalam itu sulit. Kalau sekiranya kita berikan alasan seseorang tersebut karena kondisi terlalu dingin, kan bisa saja dia lepaskan sepatu luarnya lalu disapu sepatu dalamnya kemudian dipasang lagi. Dijawab oleh beliau, melepaskan sepatu setiap kali berwudu supaya bisa kita menyapu sepatu dalam itu juga sulit, ada masyaqqah. Jadi kalau kita fikir secara logika, menyapu sepatu itu rukhsah ketika sepatu yang kita sapu itu pas berada di atas kaki yang mau kita cuci, jadi jaraknya dekat. Nah sekarang kalau kita pakai jurmuk, berarti yang kita sapu sepatu bagian luar, di bawah sepatu bagian luar ada lagi sepatu bagian dalam, di bawah sepatu bagian dalam baru ada kaki. Jadi jarak sapuannya, jarak yang membatasi itu sangat jauh. Nah kalau begitu lepaskan sepatu luar, sapu bagian dalam, itu bukan jurmuk namanya. Tapi ketika jurmuk itu kita sapu bagian luar, kemudian di dalamnya ada sepatu lagi, di dalamnya ada kaki. Pendapat Azhar nggak boleh. Wa yujabu, dijawab alasan pendapat kedua yang mengatakan melepaskan sepatu luar itu sulit. Yujabu, dijawab ia pendapat kedua, bi'annahu, dengan bahwa sesungguhnya seseorang yudkhilu yadahu, itu memasukkan ia seseorang akan tangannya, bainahuma, antara keduanya dua sepatu, wa yamsahul asfala, dan menyapu ia seseorang akan sepatu bagian dalam. Yujabu, dijawab ia alasan pendapat kedua. Alasannya tadi adalah kalau dilepaskan itu sulit, bi'annahu, demba sesungguhnya, yudkhilu, memasukkan ia seseorang akan tangannya, bainahuma, di antara dua sepatu, di antara dua sepatu, dan dia bisa menyapu sepatu bagian dalam. Titik. Walau lam yakunil asfalu salihan lil masi fahuwa kal laffafa wa yajuzul masu alal a'la jazman.
Jikalau tidak adalah sepatu bagian dalam itu pantas untuk disapu, jikalau tidak adalah sepatu bagian dalam itu cukup syarat untuk disapu, misalnya dia robek, kualitasnya tipis atau di bawah mata kaki, maka dianya sepatu bagian dalam itu sama hukumnya dengan lapisan. Maka dianya sepatu bagian dalam itu sama hukumnya dengan lapisan. Sama dengan kita pakai sepatu yang di dalamnya kaos kaki. Maka kalau kita sapu sepatu kita, hukumnya sah, walaupun terlapisi dengan kaos kaki. Karena kaos kaki itu tidak cukup syarat untuk disapu. Khilafiyah antara Azhar dan Muqabilnya. Azhar mengatakan tidak cukup, Muqabil mengatakan cukup. Ini berlaku ketika kedua sepatu itu layak untuk disapu. Itu poin pertamanya. Kullu minhuma salihul lil mashi. Kalau kullu minhuma itu tidak salihul lil mashi, maka ada rincian hukum sebagai berikut. 1. Kalau tidak adalah sepatu bagian dalam itu pantas untuk disapu, yang luar pantas, yang di dalam tidak, maka dianya sepatu bagian dalam itu sama dengan lapisan. Kalau sama dengan lapisan, wa yajuzul masu alal a'la jazman, dan bolehlah menyapu di atas sepatu bagian luar, sepakat ulama. Enggak ada khilafiyah Azhar dengan Muqabilnya, seluruhnya sependapat sepatu bagian luar boleh itu disapu. Sebaliknya, walau lam yakunil a'la salihan lil masli, jikalau tidak adalah sepatu luar itu pantas untuk disapu. Jikalau tidak adalah sepatu luar itu pantas untuk disapu, bahwa maka dianya sepatu luar itu sama dengan khirqah, potongan kain. Potongan kain tulaffu alal asfali, yang dibalutkan atas sepatu bagian dalam. Sama dengan sepatu, sama dengan potongan kain. Tulaffu, yang dibalutkan, yang dilapisi atas sepatu bagian dalam. Fa in masahal asfala, jika menyapu ia seseorang bagian dalam. Kenapa di bagian dalam disapu? Karena bagian luar, sepatu luar tidak cukup syarat. Atau dia sapu di bagian atas, wa wasalal balalu ilal asfali, dan sampailah basah ke bagian dalam, dan sampailah basah ke bagian dalam, biqasdihi, dengan menunjukkan, dengan memaksudkannya bagian dalam, atau memaksudkan kedua-duanya, atau atlaqa, menyapu tanpa maksud. Ketiga kondisi tersebut ajza'a, niscaya mencukupi ia. Saya ulang. Walau lam yakunil a'la solihan lil masih, jikalau tidak adalah sepatu luar itu pantas untuk disapu karena tidak cukup syarat, bahwa maka dianya sepatu bagian luar itu sama dengan potongan kain tulaffu alal asfal, yang dilapisi atas sepatu dalam. Fa in masaha, maka jika menyapu ia seseorang akan sepatu bagian dalam, atau dia sapu sepatu bagian luar dan sampai basahnya ke dalam, biqasdihi, dengan tujuan menyapunya bagian dalam,
atau dengan tujuan menyapu kedua-duanya sekaligus, atas dan dalam, atau memutlakkan asal dia sapu, nggak ada tujuan apakah sepatu luar atau dalam, al-jazaa, niscaya mencukupi ia. Wa in qasada a'la faqad fala, jika dia bertujuan menyapu yang atas saja maka tidak sah, walaupun basahnya sampai ke dalam. Walau lam yasluh wahidun minhuma lil masih fawadihun, jika tidak ada yang layak, jikalau tidak layak satu pun dari keduanya dua sepatu untuk disapu, fawadihun, itu hukumnya jelas, jelas, annahu la ijza'a, sesungguhnya tidak mencukupi. Titik. Nah, ada kertas, ambilkan Abu Bakar, HPS, bagi satu orang satu, buat gambar HPS yang korban lagi itu di tagak printer. Boleh dibuat tasawurnya, bukan tasawur dalam bicara tapi digambar, taswir, tapi tinggal di ujung. Kesimpulannya, antum buat dalam bentuk gambar. Apabila seseorang memakai dua sepatu, kalau kedua sepatu itu cocok untuk disapu, sepatu dalam, sepatu luar, maka menyapunya khilafiyah. Menyapu di atas bagian luar khilafiyah. Pendapat Zahar tidak cukup. Pendapat kedua cukup. Alasannya karena memang kondisi tertentu orang perlu memakai dua sepatu. Kemudian kalau dibuka bagian luar tentu sulit. Dijawab oleh pendapat Azhar, kan kamu bisa masukkan tangan kamu ke dalam sepatu itu sehingga sapu bagian bawah. Kelas. Tasawur yang kedua, sepatunya yang bagian luar itu pantas untuk disapu, bagian dalam tidak. Ini tasawur kedua. Lalu disapu bagian luar, maka hukumnya sah, karena bagian dalam itu dianggap hanya kaos kaki saja. Yang ketiga, sepatu dalam, sepatu dalam cocok untuk disapu, sepatu luar nggak cocok, maka sepatu luar dianggap lap kain yang melapisi sepatu dalam. Kalau dia sapu dalam sah, kalau dia sapu di atas dan basahnya meresap ke bawah sah juga. Syaratnya apa? Tujuan dia nyapu yang bawah tapi lewat atas, atau tujuan kedua-dua sekaligus, atau nggak ada tujuan, sapu basah selesai. Tapi kalau dia niat tujuan atas saja nggak sah, karena yang atas nggak cukup syarat. Keempat, kedua sepatunya nggak pantas untuk disapu, bagian dalam tidak, bagian luar tidak, maka itu jelas hukumnya nggak boleh disapu. Empat, tasawur jurmu, tafadhal mashkuran. Gambar dong, gambar kaki, buat gambar sepatu, kemudian sepatu luar. Ada beberapa fikih yang perlu kepada gambar. Kalau antum bisa bekerja sama, membuat gambar yang bagus, kemudian membuat dalam satu video untuk ditampilkan ketika taklim, itu sangat bagus sekali. Satu, jurmuk. Yang kedua, rausan. Yang ketiga, apa itu? Syarif, jalan mustarak, lorong. Kemudian masalah sholat jamaah,
imam dan makmum di tempat yang berbeda. Matikan Ihsan. Silakan. Contoh pertama, sepatunya ini bagian dalam, ini bagian luar, kedua-duanya sama-sama cukup syarat. Ini tadi khilafiyah. Ada yang mengatakan ini, Azhar mengatakan tidak boleh, pendapat Muqabil boleh. Contoh kedua, sepatu luarnya cocok, itu dalam enggak, kecil, di bawah mata kaki, ini dianggap kaos kaki saja. Yang ketiga, sepatu dalam cocok, tinggi, sepatu luar rendah, di bawah mata kaki. Ini kalau sapu luar asal basahnya sampai ke dalam boleh, tapi kalau sapu di dalam juga boleh. Sapu luar basah ke dalam boleh, niatnya kedua-dua boleh, satu saja boleh, atau enggak ada niat juga boleh. Yang penting jangan niatnya untuk luar. Yang ini luar dalam pendek, enggak cocok untuk disapu. So, nah, coba lihat kan situ. Dia di scan. Hah? Bagaimana tasawur yang membuat? Apakah robek-robek atau bolong-lubang? Faiz? Pendek. Pendek. Pendek sama panjang. Bisa? Taruh di situ. Di layar. Coba lihat. Mana? Oke, bodoh aja. Jadi kan? Oke, sudah. Udah bagus, boleh. Apa? Loh, kedompet. Bagus. Masuk. Nah. Ini karya Ihsan. Itu kayak gambar keran. Nggak ada masalah dengan gambarnya. Penting mafhumnya. Ismail. 3. Hah? 1 lagi. 1 lagi. Oke, kita lanjutkan nanti. Wa yajuzu maskuku qadamin sudda bil urufil asahi li husulis satri wartifaki bih. Boleh yang robek telapaknya, boleh menyapu sepatu yang robek telapaknya yang sudah dieratkan dengan tali. Menurut pendapat as-sah, dieratkan dengan tali dalam artian dijahit dengan benang, kemudian bekas jahitannya itu menyisakan lubang, maka hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena hasil menutup satu, yang kedua irtifaq, hasil menutup dan hasil irtifaq dengannya jahitan atau ikatan.
Irtifaq maknanya adalah diambil kalimat rafaq, rifki, artinya bisa beradaptasi, nanti bisa dimanfaatkan dengannya. Artinya bisa dibawa berjalan, bisa dibawa mondar-mandir, irtifaq. Wasanilah, pendapat kedua tidak boleh. Tidak boleh, tidak sah untuk disapu kalau udah robek. Kama sebagaimana lau luffa ala qadamihi kit'atu adamin, jikalau dilapisi atas telapak kakinya sepatu akan potongan kulit. Sebagaimana kalau dilapisi di atas telapak kakinya sepatu akan potongan kulit. Sepatunya robek telapaknya, kemudian akan ada sejenis sepatu yang ada lapisan dalam, seperti sepatu anak SD. Kadang-kadang kalau dibuka keluar lapisannya. Nah, sepatu dalam luarnya robek, kemudian dikasih lapisan kulit di dalamnya. Menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang kedua itu nggak boleh, nggak sah, karena sepatunya udah robek. Fa innahu wa ahkamaha bisaddi, dan mengeratkan ia seseorang akannya potongan dengan diikat. Kenapa tidak boleh? Fa innahu la yumsahu 'alaiha, maka sesungguhnya sepatu robek telapak yang dilapisi dengan potongan kulit walaupun dieratkan itu tidak boleh disapu di atasnya. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi menurut pendapat yang kedua, memang sepatu itu betul-betul utuh, nggak boleh cacat. Kalau robek lalu ditambal nggak boleh. Kalau robek lalu dijahit tidak boleh. Tapi kalau robek lalu kita lem itu boleh, karena lem itu tidak mengekalkan celah. Nah, wa farqal awwalu bi usri ittifaqi biha fil izala, dan membedakan oleh pendapat pertama beda sama robek langsung dijahit dengan robek dengan ditambal lalu diikat. Membedakan oleh pendapat pertama dengan sulit irtifaq, sulit diajak kompromi, dengannya sepatu yang dilapisi fil izalah di dalam membukanya, wal i'adah dan mengulanginya kembali, ma'astifazil musafir beserta keleluasaan orang musafir. Titik. Jadi ada dua bentuk kasus. Sepatu yang dia pakai telapaknya robek. Solusi pertama adalah dijahit dan menyisakan lubang. Pendapat As-Sahih mengatakan boleh. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Pendapat kedua mencontohkan, menyamakan sepatu yang robek telapaknya yang dijahit dengan sepatu robek telapaknya dilapisi dengan potongan kulit lalu diikat. Lapisan kulit diikat, mungkin dilapisi di luar, kemudian ditampal di situ, kemudian diikat sehingga dia nempel dan nutup. Nah, itu memang menurut pendapat As-Sahih nggak boleh, menurut Muqabil As-Sahih nggak boleh. Kemudian sepatu yang telapaknya dirobek lalu diikat langsung antara sepatu dengan sepatu tanpa menggunakan bagian yang lain, menurut pendapat As-Sahih boleh, menurut pendapat kedua nggak boleh, kata disamakan hukum dengan yang ditambal. Dijawab oleh pendapat pertama beda. Kalau diikat
Kalau diikat antara bagian dengan bagian, maksudnya dijahit, ini menghasilkan keleluasaan bagi musafir, nggak ganggu. Tapi kalau ditambal lalu diikat, dikasih bahan lain lalu diikatkan ke sana, ini sulit untuk diajak kompromi. Ketika kita lepaskan nantinya kita pasang kembali, padahal orang musafir itu perlu kepada istifaz, kebebasan bergerak dan leluasa. Nah, ini metode lama. Kalau metode sekarang tuh udah pasti boleh, karena sekarang itu dilem yang kuat, dijahit yang kuat, dilem kembali, dijahit lagi, itu nggak ada masalah. Ini yang kayak orang anak-anak nambal sesuatu, dia berlubang ditaruh sesuatu sana kemudian diikat. Nah, seperti dia nambal paralon berlubang misalnya, taruh satu diikat, keluar lagi airnya, diikat, keluar lagi airnya, itu ribet urusan. Tapi kalau profesional yang melakukannya, itu sekali tambal sekali jadi, nggak perlu di apa lagi. Nah, walau futihatil ura batalan masu, kalau dibuka ikatannya batalah sapuan. Misalnya sepatunya dijahit atau diikat satu sama lain sehingga rapat dia yang robek itu, kemudian sambil duduk kita buka talinya, terbuka telapak kaki. Nah, saat itu sepatu harus dilepaskan, kaki harus dicuci kalau mau sholat, selagi wuduknya belum batal. Kalau batal tentu ulang dari awal. Wa illam yazhar min ar-rijli syai'un, walaupun belum terlihat dari kaki oleh sedikit pun, walaupun belum terlihat dari kaki sedikit pun. Kan ada sesuatu yang kita rapatkan, kita ikat, kalau kita buka dia tidak renggang, dia tetap rapat. Tapi kalau bawa berjalan dia akan renggang. Nah, di saat kita buka walaupun belum renggang, kita eratkan kembali, tetap aja nggak sah. Nah, jikalau dibuka talinya, batallah menyapu walaupun tidak terlihat dari kaki oleh sedikit pun, karena sesungguhnya apabila dibawa berjalan dia akan terlihat. Titik. Wa yusannu masu a'lahu, disunahkan menyapu bagian atasnya sepatu, as-satiri, yang menutupi, limashtir rijl, limishtir rijl, seperti sisir rambut, seperti sisir. Rijil itu bukan kaki, apa bahasanya? Tarajjulihi, menyisir rambut. Belah tengah. Makna afarku tarajjulihi, menyisir secara umum. Nah, seperti menyisir rambut. Nah, mistir rijil, menyisir rambut. Menyisir rambut, kalau kita menyisir rambut, maka dia akan menyisakan garis di rambut itu, maknanya bergaris-garis. Jadi disunahkan menyapu sepatu itu limistir rijil. Wa asfadihi, dan bagian bawahnya khututan, bergaris-garis. Caranya bi ayyadu'a yadahul yusra, dengan bawa meletakkan ia seseorang tangannya yang kiri, di mana diletakkan tahtal akibi, di belakang tumit, wal yumna, dan meletakkan ia seseorang tangan kanannya, di mana diletakkan ala zahril asabi, di atas punggung telapak di atas punggung anak jari. Summa yumirul yumna ila sakihi, menjalankan ia seseorang, menggerakkan ia seseorang akan tangan kanannya, ila sakihi, ke arah betisnya, wal yusra, dan menggerakkan ia seseorang ke tangan kirinya,
ila atrafil asabi, ke arah jari, ujung jari jemari, min tahti, dari arah bawah, mufarrija, kadang seseorang merenggangkan, baina asabi'i yadih, antara jari jemari kedua tangannya. Titik. Itu maksud daripada menyapu atas bawah dan cara bergaris seperti menyisir rambut. Letakkan tangan kanan di ujung kaki. Nah, harusnya kita beli itu kaki palsu orang jual sepatu itu. Nah, ini dah. Masya Allah. Kepikir lagi alat-alat peraga fikih lengkapi. Nah, ini kan kayak kaki, ini tumit, ini ujung jari. Nah, letakkan tangan kanan di ujung jari di atas sepatu, letakkan tangan kiri di bawah tumit, begini posisinya. Tangan kanan tarik ke arah betis, kadang renggang. Tangan kiri dari tumit, tarik dari tumit ke arah ujung jari. Nah, sekaligus. Nah, boleh. Ihsan. Praktek. Coba. Abu, ujung jari, tumit, kemudian kaki kiri, tangan kiri di tumit, kanan depan. Oke, lihat. Ya. Oke, mulai. Nah, belum lagi. Khair. Wala yusannu isti'abuhu bil mashi. Tidak disunahkan meratakan sapuan, tidak disunahkan meratakannya dengan sapuan. Kita buat seperti menyapu kepala gitu. Jadi kita sapu dan telapak tangan dengan cara memanjang, sapu begini sehingga sepatunya itu basah semuanya. Itu tidak sunnah. Sunnahnya kita buat garis-garis yang jari itu, sehingga dia akan menghasilkan garis seperti garis yang ada pada rambut. Wa yukrahu takraruhu, dimakruhkan mengulang-ulangnya. Sekali saja, tidak disunahkan 2 kali, 3 kali. Begitu juga makruh hukumnya mencuci sepatu. Dia nggak sapu dia cuci di keran. Nah, itu hukumnya makruh. Wakilah, menurut pendapat kedua lebih ekstrem lagi, la yujizi'u, nggak mencukupi. Tidak mencukupi. Coba bayangkan secara logika, disapu bergaris-garis nggak rata begitu cukup. Rata justru malah nggak cukup, dicuci malah nggak boleh. Jadi perlu dalam agama itu adalah sami'na wa ta'na, bukan logika. Kalau kita kan dicuci itu lebih sempurna begitu. Tapi ternyata menurut pendapat kedua nggak cukup. Pendapat kedua, pertama pendapat kuat mengatakan hukumnya makruh. Walau wada'a yadahul mubtalah alaihi, jikalau meletakkan ia seseorang akan tangannya yang basah, alaihi, di atasnya sepatu, walam yumir roha, dan tidak menggerakkan ia seorang akannya tangan, au qatara alaihi, atau meneteskan ia seseorang di atasnya sepatu, ajza'ahu, mencukupi ia demikian akannya seseorang.
Dia basahi tangannya, diletakkan di atas sepatu, nggak digerak-gerakkan. Udah cukup. Dia ambil air, diteteskan gitu di atas sepatunya. Itu pun dah cukup. Pendapat yang kuat. Pendapat kedua, tidak cukup. Nah, tidak cukup. Nah, di sini jangan diambil pendapat yang kuat dalam beramal. Nah, ini pendapat yang lemah yang mestinya diamalkan. Karena pendapat yang lemah ada pada posisi ihtiyat, lebih berhati-hati. Wala yujzi'u bihirqatin wa ghairiha. Wa yujzi'u bihirqatin wa ghairiha. Mencukupi ia menyapu dengan potongan kain dan selainnya potongan kain. Jadi dia basahi sapu tangannya, dia basahi tisu, dia nggak mau nyentuh sepatu, hilang harga dirinya, maka dia basahi tisu, dia lap sepatunya itu yang air, itu sudah sah. Pakai perantara potongan kain, karena dia sendiri saja. Kalau di rumah tuh yang masang sepatunya ada karyawannya satu, dua masang sepatunya. Untuk membuka airnya lain lagi karyawannya. Dan sekarang ketika dia mau wudhu, mau nyapu sepatu, nggak mau dia sentuh sepatu dengan tangan. Nah, siapa gue nyentuh sepatu dengan tangan? Akhirnya dibasahi tisu, dilap gini. Nah, itu hukumnya sah. Wa yakfi musamma mashin yuhadil fardha. Mencukupi apa saja yang sudah disebut menyapu yang sejajar dengan fardu. Apa maksud sejajar dengan fardu? Apa maksud sejajar dengan fardu? Sejajar dengan kaki. Fardu artinya fardu dicuci. Kalau sepatunya, kaki dia panjangnya adalah 20 cm, 25 cm panjang kakinya, dia pakai sepatu 30 cm, jadi ada lebar ke depan 5 cm. Nah, di sana disapu di ujungnya itu. Yang di bawahnya nggak ada kaki, kosong. Itu nggak sah. Nah, karena yang sah itu adalah yuhadhi, sejajar sama yang wajib dicuci. Itu mana fardu di sana. Cukuplah yang disebut menyapu, apakah menggunakan kain, apakah menggunakan tangan orang, apakah menggunakan sorban, apakah dia semburkan ke situ, masukkan air ke mulut, dia sembur, gitu, udah berembun, itu sah-sah saja. Yang penting namanya nyapu, yang hasilnya adalah menempelkan air ke benda tersebut yang tidak mengalir, basah, kesannya basah. Asalkan sejajar dengan fardu. Fardu artinya anggota yang wajib dicuci, yaitu punggung kaki. Di mananya disapu? Min zahiril khuf, dari atas sepatu, tidak dalamnya sepatu yang merapat ke kulit. Min zahiril khufi, dari luar sepatu, tidak dalam sepatu yang nempel dengan kulit. Kalau dia nyapu sepatu, dia masukkan tangannya dalam lubang sepatu lalu disapu bagian dalamnya yang nempel ke kulit, itu tidak sah. Yang sah adalah bagian luar. Fala yakfi, maka tidak mencukupi ia menyapu bagian dalam sepatu, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadda, dan itu adalah ittifaq, sepakat ulama. Kecuali dari bagian luar yang tidak cukup, bagian luar cukup disapu kecuali bagian bawah kaki. Kecuali bagian bawah kaki dan tumitnya kaki, maka tidak mencukupi ia menurut pendapat mazhab. Nah, mazhab di sini yaitu ikhtilaf thariq. Nah, ikhtilaf thariq daripada sahabat atau murid Imam Syafi'i menceritakan khilaf dari pendapat imam. Nah, jadi yang disapu adalah bagian atas, tidak boleh bagian luar tapi bagian tumit, tidak boleh bagian luar tapi bagian telapak kaki.
Itulah kata Imam Ali karamallahu wajhahu yang mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana aula bil mashi asfalah." Kalau agama pakai logika, maka yang sah disapu adalah sepatu bagian telapaknya, karena itu lebih kotor. Nah, kita pakai sepatu, kita wudhu, kita usap sepatu kita. Kalau kita usap bagian bawah, tentu lebih bagus, karena ini kotor berjalan. Tapi kita usap bagian bawah nggak sah, bagian atas yang sah, yang nggak kotor. Nah, kenapa? Kita masukkan tangan ke dalam, kita gosok-gosok dalamnya biar basah, lebih rapat lagi ke kaki. Logikanya lebih sah, karena lebih rapat ke kaki. Tapi menurut pendapat yang kuat tidak sah. Kenapa? Agama bukan pakai logika, agama adalah ikut perintah. Nah, buat perintah seperti yang diperintahkan, itulah taat, bukan pandai-pandai surang. Nah, orang aja marah deh. Kita pesan misalnya baju, insyaallah Pak potong segini Pak, dia biar kita lebih sunnah kelihatannya, ditinggikan potongannya. Oh, pendek sekali. Kenapa pendek kali Pak? Kan sunnah Nabi itu sampai betis. Ya saya suruh bapak kamu kan sampai betis, asal di atas mata kaki saja. Ya kan lebih baik di atas mata kaki. Bagaimana urusan antum untuk panjang itu? Nah, minta bayar, ganti. Saya suruh di atas mata kaki, kenapa bapak buat di pertengahan betis? Walaupun hadisnya pertengahan betis. Itu dalam berurusan dengan kita saja. Kita maunya apa yang kita mau, bukan apa yang tukang mau. Nah, begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Apa yang Nabi mau seperti itu kata Nabi, ya seperti itu. Jangan digunakan logika sehingga kita gunakan cara-cara lain seperti mereka katakan sekarang lebih bersih lagi pakai sabun, kenapa mesti dengan tanah? Akhirnya mereka mencuci najis anjing tuh pakai deterjen. Boleh diganti dengan deterjen. Itu pendapat siapa? Pendapat orang menyikapi agama pakai logika. Ini konsepnya adalah sami'na wa ata'na. Saya kurang paham tak? Berarti kos kaki itu masuk hukum? Kos kaki tidak. Ya, karena syarat sepatu itu adalah mani' liwusulil ma' ilal bashar. Dia bisa menghalangi sampai air ke kulit. Nah, kos kaki nggak boleh. Maka pendapat membolehkan kos kaki sama dengan orang tayamum boleh pakai dinding pesawat. Itu satu komplit dia itu. Boleh menyapu di atas kaos kaki, satu. Boleh tayamum dengan kasur-kasur pesawat, dua. Dengan kasur rumah sakit, nah, itu satu kelompok tuh orang. Nah, satu grup deh. Sepatunya semua jenis sepatu deh. Yang penting menutupi atas mata kaki. Yang kedua bisa dibawa berjalan. Waktu kita pakai nggak copot, nggak robek. Tiga, suci bahannya, bukan dari kulit babi. Yang keempat, halal cara penampakannya, bukan sepatu yang dicuri atau yang dirampok. Ini kaul dhaif. Nah, itu syaratnya. Kalau bahan itu kan kita nggak tahu pasti ya, di pabriknya gimana? Yang mana yang berharap berapa sepatu yang dapat babi kan? Itu kan kita nggak tahu sebagai pembeli kan? Nah, kita beli khauf yang di Makkah saja, yang dari kulit unta. Nah, itu yang pasti. Dan tentunya sepatu yang dimasukkan di sini adalah bukan sepatu yang ada telapaknya yang tebal begitu. Ini nggak masuk. Karena sepatu yang bertelapak tebal itu kalau kita bawa sholat nggak bisa. Kita nggak bisa menekuk ujung jari. Bagaimana mau tekuk ujung jari? Sepatunya lurus begitu. Nah, sepatu yang dimasukkan adalah sepatu yang nggak pakai telapak. Ya khauf itulah, khuf yang biasa orang kita pakai. Nah, kita pakai khufnya di dalam, nanti kita pakai sendal di luar. Nanti kalau duduk tinggal usap saja. Atau kita pakai khuf di dalam, kita pakai sepatu di luar. Kita sholat, kita lepaskan sepatu kita, kita bawa khuf ini dalam sholat. Nah, khuf itu yang dimasukkan, dia lentur.
kaki ditekuk bisa. Kok sepatu yang tebal itu sepatu bot tuh mana caranya sholat? Berarti sepatu tipis ya? Ya, sepatu tipis. Bukan hanya tipis, lentur. Nah, fleksibel. Apakah bahannya halus sekali apa? Lunak sekali, boleh bertelapak tapi lunak. Bisa ditekuk, ikut jari dia. Itu syaratnya. Ada bantuan? Itu sedang saya cari. Ada khufnya. Saya nggak jumpa di mana. Antum udah punya? Hilang. Harus dari kulit? Tidak. Dari kain juga boleh. Tapi kain tebal yang tidak tembus air. Artinya kalau kita tuang, airnya nggak masuk ke dalam, tapi bisa meresap. Meresap bisa, basah bisa, tapi nggak tembus. Beda basah sama tembus. Kalau tembus itu kita tuang. Nah, kita tuang dalam air itu, airnya langsung ngocor ke bawah. Kayak kaos kaki itu, kita tuang begini, tembus nggak airnya? Tembus, jatuh airnya ke bawah. Tapi kalau sepatu kain, kita tuang begini, tembus nggak airnya? Sepatu kain tidak tembus, tapi coba direndam, airnya pasti meresap ke dalam. Jadi meresap sama tembus beda. Nah, kalau tembus itu seperti kita nyaring santan, kan tembus dia. Bisa antum saring santan pakai celana lepis? Nggak bisa. Pakai baju kaos? Bisa. Nah, ini kaos itu namanya tembus, lepis itu namanya meresap. Jadi kalau sepatu bahannya dari lepis boleh, kain lepis. Tapi sepatu daripada kain kaos itu nggak boleh, karena kaos tembus, lepis tidak. Nah, berarti kalau sepatu yang kita bisa pakai nggak sah? Di atas mata kaki, di bawah mata kaki? Nah, di bawah aja nggak cukup syaratnya. Cukup syaratnya di atas mata kaki dulu. Harus menutupi basuhan fardu. Berarti kayak sepatu bot ya? Sepatu bot. Nah, tapi bot keras telapaknya. Ini lunak. Kalau dipakai juga nggak sah? Bot Ya. nggak sah. Nah, tapaknya dipakai. Karena telapaknya itu. Karena tidak nyaman dibawa berjalan. Itu bukan sepatu musafir. Nah, itu sepatu pekerja. Nah, sepatu itu pernah lihat sepatu bot kulit yang lentur? Nah, kayak gitulah. Tapi bot kulit itu tetap telapaknya tebal. Sepatu karyawan tuan lihat. Sepatu polisi, sepatu tentara. Nah, kayak gitu di atas mata kaki. Tapi buang telapaknya. Telapaknya jangan yang tebal. Nah, Masya Allah. Titik. Sudah sampai di tempat. Fala yakfi, maka tidak cukup ia menyapu di bagian bawah kaki dan di tumit kaki, maksudnya tumit sepatu, menurut pendapat mazhab, li'annahu, karena sesungguhnya lam yaridil iktisar ala dalik, tidak pernah warid dalil mencukupkan di atas demikian, sebagaimana warid mencukupkan di atas bagian atas. Fayaktasiru alaihi wukufan ala mahali rukhsah, maka terbatas ia menyapu atasnya bagian atas karena kita berhenti di tempat keringanan hukum. Karena kita berhenti di tempat keringanan hukum. Kaul yang kedua, dia ditakhrij, namanya qaulun mukharrajun. Yakfi, cukup ia karena dikiaskan ke bagian atas. Wa qata'a ba'dahum, memponis, mengkonkretkan oleh sebagai mereka yang pendapat pertama. Maksud mengkonkretkan artinya nggak ada khilaf di situ. Jadi di sini ada tarik kotik, ada tarik khilaf.
Nah, kata sebagian murid Imam Syafi'i ketika diwawancara bahasa hari ini, bagaimana pendapat Imam Syafi'i menurut Anda tentang menyapu tumit sepatu sah atau tidak? Ketika dia menyapu sepatu, dia tidak sapu bagian atas, tapi dia sapu tumitnya atau bawahnya, sah atau tidak? Menurut sebahagian murid mengatakan menurut sebagian murid mengatakan Imam Syafi'i memastikan hanya sah kalau sapu bagian atas. Imam Syafi'i dalam hal ini hanya punya satu pendapat, boleh disapu bagian atas saja. Ini namanya thariq qati'. Tahu thariq qati'? Murid menceritakan pendapat imam hanya satu saja dalam masalah tersebut, itu thariq qati'. Kalau kita tanya kepada murid Imam Syafi'i yang lain, kata murid tersebut, dalam menyapu tumit sepatu, kalau kita menyapu sepatu kita sapu tumitnya, Imam Syafi'i dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak sah, pendapat kedua mengatakan sah. Berarti terjadilah khilaf antara murid dalam menceritakan pendapat imam. Ada yang bilang satu saja pendapat imam di sana, enggak sah. Ada yang bilang mengatakan sah. Pendapat kuat tidak, pendapat yang kedua sah. Terjadilah khilaf periwayatan pendapat imam. Maka dipilih oleh Imam Nawawi mana yang kuat. Kalaulah kuat pada salah satunya, itu disebut dengan labelnya mazhab. Nah, itu label mazhab. Wa ba'duhum bitsani, kemudian sebagian mereka mengkoti yang kedua, itu hukumnya sah. Tumit itu adalah bagian belakang telapak kaki, itu tumit. Wal akid muakhirul qadam, yang mau cari tumit ada di bagian belakang telapak kaki. Takutnya nanti nggak tahu juga yang tumit yang mana. Kata beliau di bagian belakang telapak kaki, itulah tumit. Wallahu a'lam.